warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kali ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu senang sekali mendengar kabar kalian baik pada pagi hari ini. Apakah kalian tahu kenapa kalian disuruh kumpul di kelas ini? Tidak tahu. Di sini kita akan mengadakan layanan konseling kelompok. Apa yang tahu berapa itu konseling kelompok? Tidak tahu. Baiklah. Konseling kelompok itu adalah cara mengentaskan atau menyelesaikan masalah secara berkelompok antara masalah yang satunya dengan yang lainnya bisa kita pecahkan masalahnya secara berkelompok. Paham? Paham. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelompok. Silahkan ketua kelompok. Siapa ketua kelompoknya di sini? Ya. Baik. Ayo silahkan dipimpin. Baiklah, sekarang kita akan perkenalan dulu. Kalian belum, walaupun kalian satu kelas, tetapi kalian belum tahu alamat temannya sama hobi teman-temannya ya? Ya. Baik. Sekarang kita akan perkenalan dulu. Perkenalan kita ini kita lakukan secara berantai, yaitu mulai dari yang sebelah kanan langsung ke sebelah kiri. Dalam perkenalan ini kalian harus menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, alamat, dan hobi kalian. Silahkan mulai dari yang paling kanan. Silahkan. Nama panggilannya sehari-hari? Hobi remaja. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Uli Asmati, nama panggilan Aulia, alamat 9 di Makanan. Perkenalkan, nama saya Dena Hastika, panggilan Tika, alamat 7, hobi makan. perkenalkan nama saya Kadia, panggilan Kadia, alamat Kadia, hobi Habib. Terus selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nazarya Alifin, biasa dipanggil Nanda. Alamat saya sekolah, hobi saya kuliner. Nama saya Fadil Desa, Pada Desa. Nama saya Soda, hobi saya kuliner. hobinya perkenalkan nama saya hobi mendolet. Baik. Sekarang kalian sudah pada saling mengenal
sama, yaitu antara satu dengan yang lainnya. Sebelum kita mulai ke pembahasan atau ke topik, di sini ada ketentuan azas-azas. Yang pertama adalah azas kerahasiaan. Yang kedua azas keterbukaan. Yang ketiga azas kesukarelaan. Dan yang terakhir adalah azas kekinian. Di sini azas kerahasiaan itu maksudnya di dalam konseling kelompok ini kita tidak boleh menceritakan apapun masalah kita di dalam kelompok ini. Jangan sampai kita bocorkan ke kelompok yang lainnya atau ke teman-teman yang lainnya. Khusus kita aja yang ada di kelompok ini yang tahu masalah teman kita. Yang kedua adalah azas keterbukaan, di mana azas keterbukaan ini adalah kita harus terbuka mengeluarkan masalah kita di dalam kelompok ini tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena kalau kita tutup-tutupi masalah kita di dalam kelompok ini, berarti ini bukan namanya azas keterbukaan. Yang ketiga adalah azas kesukarelaan. Di dalam azas kesukarelaan ini, kalian secara sukarela meluapkan masalahnya tanpa dipaksakan. Dan yang terakhir adalah azas kekinian. Di azas kekinian ini, masalah-masalah yang saat ini ataupun yang sekarang silahkan dikeluarkan supaya tidak mengganggu perasaan kalian atau menjadi beban pikiran kalian. Terus ada juga yang dikatakan kesepakatan waktu. Nah, di sini kita memakai waktu 30 menit. Untuk itu, di dalam layanan konseling kelompok ini kita harus betul-betul memakai waktu secara efisien. Bagaimana anak paham? Paham. Baik, malas mengerjakan tugas rumah atau PR karena sering bermain HP, begitu. Iya, selanjutnya masalah saya malas mau belajar dari saya permasalahan Ihsan di sini, dia malas belajar karena tidak diberikan motor oleh orang tuanya. Baik, berarti kalau kamu diberikan motor sama orang tuamu, kamu rajin belajar, begitu nak? Selanjutnya, orang saya selalu mengatakan bila saya sendiri permasalahan Nanda di sini sering diejek sama teman-temannya, tidak fokus untuk
belajar itu. Baik, silakan. Masalah saya tidak perlu meningkatkan semangat belajar atau prestasi saya karena nilai kelas saya sudah Permasalahan 3 di sini, dia tidak perlu meningkatkan prestasi belajarnya karena menurut 3 nilainya sudah cukup. Apakah Tika tidak mau nilainya bertambah lagi atau mendapatkan prestasi yang lebih tinggi? Silakan. Kalau orang yang tidak suka melakukan satu tugas, biasanya mengganggu saat mengerjakan agar saya Tipikal Ulia di sini selalu mengerjakan tugas hanya fokus dengan satu. Tetapi kalau diganggu sama temannya, merasa bagaimana? Merasa kehilangan semangat. Baik, yang terakhir silakan. begini Bu, kalau saya melihat ibu bapak saya ketika di rumah apalagi di depan saya, masalah ibu bapak saya sering menghantui pikiran saya sehingga dalam mengikuti pelajaran di sekolah saya kurang semangat. Baik, di sini Nurul Wahidah, permasalahannya adalah masalah keluarga atau ibu bapaknya sehingga menghantui pikirannya dan tidak fokus dengan materi pelajaran di sekolah. Benar begitu? Baik. Di antara 9 permasalahan ini, apakah ada salah satu kalian di kelompok ini yang mau menanggapi masalah temannya? Misalnya permasalahan Ahmad Furqon. Ahmad Furqon permasalahannya di sini, sering tidak fokus belajar gitu. Dia sering mengantuk dalam mengikuti pelajaran di kelas. Bagaimana cara memberikan saran? Siapa yang bisa atau siapa yang mau berbaik hati? Silakan diangkat tangannya. Siapa? Baik, silakan dicoba. Jangan terlalu main game yang begadang. Baik. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya, baik. Di sini permasalahan Furqon itu adalah sering mengantuk dalam mengikuti pelajaran. Supaya tidak mengantuk dalam mengikuti pelajaran di kelas, karena di sini ibu hanya sebagai fasilitator, hanya untuk memberikan solusi kepada masalah kalian. Baiklah, sekarang ibu minta kalian harus menceritakan masalah kalian masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan kalian selama ini. Silahkan mulai dari siapa dulu? Baik, silahkan Furqon. Apa masalahnya? Ya, belum menjelaskan materi, saya sering mengantuk. Baik. Di sini Furqon menceritakan masalahnya. Setiap guru menjelaskan, dia sering mengantuk.
silakan kamu. Saya sering merasa tidak semangat belajar dan dengan pelajaran juga kali ini saya tidak mengerti tentang materi yang disampaikan. Baik, jadi dan selanjutnya jangan lupa sarapan supaya kamu tidak ngantuk. Karena kalau kita sarapan, otomatis perut kita terisi dan kita akan fokus untuk mengikuti pelajaran. Gimana, kamu mengerti? Mengerti. Baik. Siapa lagi yang mau menanggapi? Tidak ada? Baik. Permasalahan Zaki di sini sering tidak semangat belajar dengan mata pelajaran kita karena tidak mengerti dengan materi yang disampaikan oleh guru. Benar begitu Zaki? Baik. Selanjutnya, baiklah, di sini Ibu dapat simpulkan permasalahan kalian rata-rata memiliki. Saya sudah masuk pengajian dan Baiklah, kita tutup konseling kelompok ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Konseling kelompok ini kita akhiri. Silahkan kalian boleh ke tempat masing-masing. Oh,